karena virus ini merupakan virus jenis baru yang mampu berevolusi sangat cepat. Tak lama kemudian, salah satu anak buahnya datang sambil mengatakan bahwa mereka telah menemukan Jail yang mengetahui informasi tentang virus Jonas tersebut. Mereka lalu menanyakan apa saja yang diketahui oleh Jail, sehingga Jail pun mengatakan bahwa virus itu berasal dari SMA Hyosan, dan di sana juga ada laptop milik Pak Lee yang mana di dalamnya terdapat informasi tentang virus Jonas beserta cara membasminya. Sementara itu, Choso sempat terkejut ketika ia melihat bahwa Yeonji ternyata masih hidup, sehingga ia pun mencoba meminta maaf padanya. Namun tampaknya Yeonji tak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Yeonji lalu mengatakan bahwa ia sedang lapar dan sangat ingin memakan sesuatu. Mendengar hal itu, Choso sempat menawarkan makanan yang ia pegang, tapi entah mengapa Yeonji justru menolaknya sambil mengatakan bahwa ia ingin memakan Chonse. Scene kemudian beralih saat Chungsan dan kawan-kawan sedang mendengarkan curhatan Namra. Tiba-tiba Namra mendengar ada suara helikopter di dekat sana, sehingga mereka pun merasa sangat bahagia karena ternyata helikopter itu menuju ke arah mereka. Lalu ketika para tentara itu turun, mereka langsung menyuruh para murid untuk tiarap agar ia bisa mengecek tubuh mereka satu persatu. Awalnya misi itu sempat berjalan dengan lancar, namun sayangnya semua itu berubah saat para tentara yang ada di pusat karantina berhasil menangkap Yunji yang sedang memakan Chonse hidup-hidup. Menyadari bahwa ada kemungkinan seseorang terinfeksi virus Jonas tanpa berubah menjadi zombie, kaptennya pun memerintahkan para tentara yang ada di SMA Hyosan untuk membatalkan misinya tersebut. Karena mereka tidak tahu apakah antara murid tersebut ada yang sudah terinfeksi virus atau tidak. Karena misi mereka untuk mendapatkan laptop Pak Lee itu jauh lebih penting daripada menyelamatkan mereka. Karena dengan membawa laptop tersebut akan menyelamatkan jutaan manusia lainnya. Sehingga para tentara tersebut pergi dari sana tanpa menyelamatkan satu murid di SMA Hyosan. Perasaan yang bingung, sedih, marah mulai menghantui pikiran Chungsan dan yang lain karena mereka telah mempercayakan seluruh hidup mereka pada tim penyelamat. Tetapi saat para tentara itu sudah ada di depan mereka, para tentara justru pergi dan meninggalkan mereka begitu saja. Di sisi lain, sebelum helikopter penyelamat itu pergi, Chang Hari dan Michin mencoba keluar dari gedung olahraga berharap para tentara itu bisa menyelamatkan mereka. Tetapi sayangnya para tentara itu malah pergi begitu saja. Scene kemudian beralih ke Soju ketika ia sedang dalam perjalanan menuju SMA Hyosan. Tanpa disadari tiba-tiba seorang pria datang sambil meminta tolong pada Soju untuk menyelamatkan istrinya yang sedang terjebak di dalam mobil. Setelah melihat kondisi mobil tersebut, Soju mengatakan bahwa dia tidak bisa membantu mereka karena kaki wanita tersebut terjepit di sela-sela mobil. Soju kemudian memberikan senjata serta beberapa persediaan pada mereka, berharap mereka berdua bisa menunggu hingga pasukan penyelamat datang. Tetapi malah pria itu menodongkan senjata, mengancam agar dia bisa membantunya. Meski begitu, Soju tidak bisa berlama-lama di sana karena ia masih memiliki seorang putri yang sedang menunggunya di SMA Hyosan. Dan pada akhirnya Soju pun pergi meninggalkan si pria dan istrinya tanpa membawa senjata sama sekali. Singkat cerita, tiba-tiba hujan mulai mengguyur dengan sangat deras, sehingga para murid pun memanfaatkan hal itu untuk menghilangkan rasa haus yang selama ini telah menyiksa tubuh mereka. Tetapi meskipun begitu, entah mengapa mereka semua tiba-tiba mulai menangis terseduh-seduh karena mereka tak pernah menyangka bahwa mereka bisa bertahan hidup dari wabah zombie yang telah mengubah seluruh teman, guru, serta keluarga mereka menjadi zombie. Tak lama kemudian, Chungsan mulai mendapatkan ide bahwa mereka bisa memanfaatkan suara hujan untuk pergi dari sana menuju sebuah pegunungan yang letaknya tidak jauh dari sekolah mereka. Dengan berhati-hati, mereka mulai menuruni tangga hingga akhirnya mereka berhasil sampai di lantai paling bawah dan mereka bersembunyi. Tiba-tiba Chungsan melihat ibunya yang berdiri tepat di hadapannya. Daesu yang terkejut saat melihat zombie itu pun langsung memukulinya. Untungnya Suyok berhasil menyadarkan Chungsan sehingga mereka pun segera kabur dari sana
ketika para zombie mulai berdatangan ke arah mereka. Dengan perasaan yang sangat sedih, Chung San terpaksa harus merelakan kepergian ibunya, meski ia tahu bahwa ibunya selama ini selalu ada untuk mendampingi dirinya. Di tengah perjalanan, Hyorin sempat terpleset, tetapi entah mengapa Jimin justru meninggalkannya saat para zombie itu mulai berdatangan. Jimin kemudian mencoba pergi ke arah lain, berharap ia bisa menemukan keberadaan Chung San dan kawan-kawan. Namun tanpa disadari ia justru berlari ke arah lapangan di mana di sana terdapat banyak sekali zombie. Akhirnya Jimin tergigit oleh para zombie itu, lalu tak butuh waktu lama ia pun mulai berubah menjadi seperti mereka. Di sisi lain, Yoryung ternyata berhasil selamat dari serangan zombie karena Chang Hari, Michin, dan yang lain datang membantunya. Mereka semua kemudian mencoba bersembunyi di dalam gedung lapangan basket, tetapi tanpa disadari di dalam sana sudah ada banyak sekali zombie, sehingga mereka pun berlari. Namun karena para zombie itu terlalu banyak, John Sung pun memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri dari para zombie. Min Jae yang saat itu terpisah dari mereka berusaha mencari tempat persembunyian yang lain. Di dalam sana, Daesu mencoba meminta maaf kepada Chung San karena ia tidak tahu bahwa zombinya itu merupakan ibunya. Tetapi tampaknya Chung San sudah mengikhlaskan kepergian ibunya, meski ia harus menahan perasaan sedih yang sangat menusuk di dalam hatinya. Keesokan harinya, Michin baru sadar bahwa ternyata Wu Jin merupakan adik dari Chang Hari yang selama ini mereka cari, sehingga ia pun mencoba mengajak Wu Jin mengobrol tentang kakaknya. Tetapi tanpa disadari tiba-tiba Daesu datang sambil mengatakan bahwa selama ini ia selalu menyukai Chang Hari. Mendengar hal itu, Chang Hari pun sangat kesal karena bagaimana bisa Daesu malah menyatakan perasaannya. Pada saat ini mereka sedang kebingungan bagaimana cara mereka bisa keluar dari tempat tersebut. Melihat mereka berdua bertengkar, Suyok tiba-tiba saja mendapatkan ide yang sangat cemerlang, yaitu menjadikan semua troli yang ada di sana sebagai sebuah barikade. Saat sedang mempersiapkan barikade, Jun Young dan Min Jin sempat bertengkar karena mereka berdua memiliki perbedaan pendapat. Namun untungnya Namra berhasil menghentikan hal itu. Lalu ketika Chung San sedang mengecek beberapa alat pelindung yang ada di sana, tiba-tiba ia menemukan sebungkus beng-beng, sehingga mereka pun mencoba membagi beng-beng itu agar semua orang bisa memakannya. Namun saat tiba giliran Daesu, ia malah memakan semua beng-beng itu. Padahal saat itu Jun Young belum memakan beng-beng itu sama sekali. Singkat cerita, setelah mereka selesai mempersiapkan diri, mereka pun segera membuka pintunya, lalu membuat sebuah barikade berbentuk lingkaran agar para zombie itu tidak bisa menangkap mereka. Perlahan-lahan mereka mencoba mendorong barikade itu menuju ke arah pintu keluar, tetapi karena para zombie itu terlalu banyak, mereka pun mulai kewalahan, sehingga akhirnya John Young tak sengaja tergigit oleh para zombie tersebut. Menyadari bahwa ia sudah tidak punya banyak waktu, John Young pun langsung melompat ke arah zombie itu agar ia bisa memberikan sedikit waktu pada Chung San dan yang lain agar ia bisa mendorong barikade tersebut. Lalu saat mereka sudah berada di depan pintu keluar, Onjo berusaha membuka pintunya, namun sayangnya mereka tak tahu bahwa ternyata pintu itu dikunci dari luar. Di sisi lain, ketika Guinam berhasil naik ke atap sekolah, ia sempat kebingungan karena ternyata Chung San dan yang lain telah pergi dari tempat itu. Guinam mencoba mencari di setiap kelas, namun saat ia mendengar sesuatu dari arah luar, ia pun langsung melompat dari atas jendela tersebut. Sementara itu, saat Unjo mendobrak pintunya, tiba-tiba saja pintu itu terbuka dan ternyata orang yang membuka pintu itu adalah ayahnya. Setelah semua orang berhasil keluar dari gedung, mereka pun bergegas pergi menuju ke arah gunung, berharap mereka bisa kabur dari serangan para zombie. Namun sayangnya ketika mereka masuk ke lapangan tenis, mereka malah terjebak di dalam sana. Tak lama kemudian, para zombie itu akhirnya berhasil menerobos masuk, sehingga mereka pun mencoba bertahan dari serangan zombie tersebut.
Sojo kemudian berusaha memancing para zombie tersebut dan menyuruh para murid untuk segera keluar. Namun entah mengapa tiba-tiba ia malah mengunci dirinya sendiri. Tanpa disadari, ternyata tangan Sojo telah digigit oleh zombie sehingga Unjuk dan yang lainnya pun terpaksa meninggalkannya di sana. Singkat cerita, ketika mereka sampai di sebuah proyek bangunan, mereka berusaha kabur dari para kuli yang telah berubah menjadi zombie. Namun untungnya mereka berhasil lolos dan bersembunyi di balik tembok tersebut. Di sisi lain, ternyata suara yang didengar oleh Guina berasal dari gedung olahraga, di mana di sana terdapat Minjai yang sedang mempersiapkan panah miliknya. Guina kemudian menanyakan pada Minjai di manakah Chungsan berada. Namun karena Minjai tidak mengenalnya, Guinam pun mulai marah dan ia langsung menggigit Minjai. Sementara itu, ketika para tentara tak bisa menemukan vaksin dari wabah virus tersebut, John akhirnya mengirimkan beberapa helikopter dan memberitahu seluruh warga yang ada di kota Hyosan bahwa sebentar lagi mereka akan menembakkan rudal berdaya ledak sangat tinggi di tempat lokasi SMA Hyosan. Kemudian persiapan sudah dilakukan oleh para tentara dengan mempergerakkan sebuah drone yang sangat banyak sekali, sehingga membuat para zombie mengikuti drone tersebut, dan ternyata drone tersebut digunakan untuk memancing para zombie agar para zombie berkumpul di satu titik yang sudah ditandai. Kemudian mendengar peringatan tersebut, para murid yang berhasil selamat dari zombie segera pergi dari sana. Tapi tanpa disadari, tiba-tiba Guinam berhasil menemukan keberadaan mereka dan ia pun langsung menyerang Chungsan. Tak hanya itu, ia bahkan sempat menggigit tangan Chungsan di depan teman-temannya. Namun untungnya Chungsan berhasil mendorong Guinam saat drone-drone militer itu mulai mengeluarkan suara, sehingga hal itu membuat mengganggu pendengaran para zombie. Menyadari bahwa sebentar lagi akan berubah menjadi zombie, Chungsan langsung menyatakan perasaan cinta kepada Unjuk. Bahkan ia juga sempat memberikan ciuman terakhir sebelum akhirnya ia pergi dan memancing seluruh para zombie yang ada di sana untuk memakan dirinya. Setelah keadaan aman, Suyo dan yang lainnya langsung bergegas pergi menuju pegunungan. Sementara Chungsan berusaha menahan Guinam yang tak bisa mati meski ia telah ditusuk dan terjatuh dari atas gedung berkali-kali. Meski telah digigit, entah mengapa Chungsan masih bisa mempertahankan kesadarannya, yang mana hal itu menandakan bahwa kemungkinan besar Chungsan juga berubah menjadi zombie alpha. Lama kemudian, rudal-rudal tersebut diluncurkan sehingga membuat ledakan yang sangat besar dan menghancurkan seluruh zombie dan beberapa bangunan yang ada di sana, termasuk bangunan di mana Chungsan dan Guinam berada. Singkat cerita, setelah ledakan itu berhasil, Unjuk dan Namra memutuskan untuk kembali dan mencari keberadaan Chungsan. Tetapi sayangnya mereka tak bisa menemukan apa-apa karena dampak itu telah menghanguskan seluruh benda, termasuk para zombie yang ada di sekitar sana. Di sisi lain, kapten tentara itu mengakhiri hidupnya dengan cara menembak diri sendiri karena telah membunuh puluhan ribu jiwa. Sementara itu, ketika Namra dan yang lain telah sampai di komplek perumahan, tiba-tiba ia dikejar oleh beberapa zombie. Namun karena Daisu saat itu sedang terluka, mereka pun akhirnya tidak punya pilihan lain selain melawan para zombie tersebut. Lalu ketika satu zombie hendak menyerang Chahari, Fujin dan yang lain pun berusaha menyelamatkannya, tetapi sayangnya Wujin malah tergigit oleh zombie tersebut. Dan akhirnya tak lama kemudian Wujin pun akhirnya mulai berubah menjadi zombie, sehingga Namra terpaksa agar tak ada lagi korban dari para zombie tersebut. Setelah kejadian tersebut, mereka kemudian segera pergi menuju ke pangkalan militer. Unjuk yang menyadari bahwa Namra telah menghilang, ia memutuskan untuk kembali mencarinya, tetapi saat mereka berhasil menemukan Namra,
Namra justru menyerang Onjo dan hendak memakannya. Meski begitu, tampaknya Namra masih bisa menahan ilustrasi zombinya, sehingga saat ia sadar, ia pun langsung pergi sejauh mungkin, berharap Suyo dan Onjo tidak mengejar dirinya. Tak lama setelah itu, para murid akhirnya berhasil sampai di pusat karantina, dan di sana mereka sempat ditanyai oleh para petugas tentang Pak Li yang telah menyebabkan wabah virus zombie tersebut. Tetapi meskipun begitu, beberapa di antara mereka sepertinya tak mau mengatakan apa-apa karena mereka sudah tidak percaya lagi pada para tentara yang sebelumnya telah meninggalkan mereka. Singkat cerita, selama 4 bulan berada di pusat karantina, Onjo selalu pergi yang lokasinya tak jauh dari sana untuk menghormati seluruh teman guru serta keluarganya yang telah meninggal akibat wabah zombie tersebut. Tetapi malam itu Onjo sempat melihat ada sebuah cahaya seperti api unggun yang menyala di tengah kota Hyosan, yang mana hal itu menandakan bahwa di sana ada seseorang yang berhasil bertahan hidup dari wabah zombie. Keesokan harinya, ia mengajak Suyo untuk pergi ke pohon tempat di mana ia memberikan penghormatan terakhir kepada orang-orang yang meninggal dunia. Namun tanpa disadari, ternyata Suyo malah mengajak para murid yang lain, sehingga mereka pun akhirnya pergi ke sana bersama-sama. Ia mencoba mencari letak api unggun tersebut berasal. Lalu ketika mereka sudah berada di atap, mereka pun sempat terkejut saat mereka melihat sebuah api unggun yang sedang menyala di sana. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba seseorang datang menghampiri mereka, dan ternyata orang itu adalah Namra yang berhasil bertahan hidup di kota Hyosan. Onjo kemudian mencoba mengajak Namra untuk tinggal bersama mereka, tetapi sayangnya Namra tidak bisa melakukan hal itu karena ia harus menjaga beberapa orang yang juga berubah menjadi zombie seperti dirinya. Setelah mengucapkan salam perpisahan pada mereka, Namra pun segera pergi dari sana dengan cara melompat dari atas gedung. Lalu film pun tidak happy ending. Aduh. Oke guys, cukup sekian mungkin pembahasan alur film kali ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe. Jadi tunggu film-film selanjutnya yang akan dibawakan oleh Adi Basecamp yang akan selalu mencoba menghibur kalian. Semoga kalian juga terhibur dengan apa yang sudah dibawakan oleh Adi Basecamp. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Des.